Bab 1343. Di mana harga dirinya? Keluarga Andersen telah mendapatkan kekuasaan. Mereka bingung tidak ada tempat untuk memamerkannya. Kebetulan bisa untuk menangani Nathan. Aku tidak akan pergi. Kirana tinggal di rumah sambil memeluk Nana. Saat ini dia sangat marah sehingga tidak ingin bertemu Nathan. Di villa, beberapa dokter jenius dari Wangsa Asnaria baru saja pergi. Keluarga Andersen datang dengan gegap gempita. Siapa kalian? Berhenti. Ini area pribadi. Kalian dilarang masuk. Penjaga yang diatur oleh pria Ninel menghentikan anggota keluarga Andersen. Lancang. Beberapa master di samping nenek langsung memukul para penjaga hingga terlempar keluar dan memaksa masuk ke dalam villa. Ada apa? Pria Ninel dan Nathan keluar setelah mendengar suara itu. Hah, kalian. Nathan melihat orang-orang yang dikenal seperti John Andersen. Tentu saja. Dia tidak mengenal nenek tua yang dikelilingi oleh semua orang. Kalian dari Wangsa Suidan. Pria Ninel sangat akrab dengan 4 Wangsa. Sekilas dapat mengenali identitas mereka. Gadis kecil. Matamu sungguh jeli. Nenek mencibir. Nathan terkejut. Mengapa keluarga Andersen terlibat dengan Wangsa Suidan? Untuk apa kalian kemari? Pria Ninel menatap kerumunan dengan wajah dingin. Gadis kecil menyingkirlah. Kami di sini untuk mencari Nathan Clark. Nenek begitu berwibawa dan dominan. Ternyata bisa menekan pria Ninel. Nathan Clark perkenalkan. Ini nenek. Dia sebenarnya adalah tokoh penting di Wangsa Suidan. Dia orang yang paling sayang dengan Kirana. Kamu bajingan tak berperasaan. Beraninya meninggalkan istri dan putrimu. Masih berani mengatakan Kirana tidak layak untukmu. Sekarang mari kita lihat siapa yang tidak cukup layak. Sadi dan yang lain mencibir. Hah, hal ini mengejutkan Nathan dan pria Ninel. Tidak ada yang mengira bahwa nenek Kirana adalah tokoh penting di Wangsa Suidan. Ekspresi pria Ninel berubah. Sebelumnya dia memang mengatakan bahwa Kirana tidak layak untuk Nathan. Tapi dengan status dia sekarang, dia sangat layak. Sekarang nenek menobatkan Kirana sebagai Tuan Putri Wangsa Suidan. Dia berstatus bangsawan. Kamu seorang mantan dewa perang. Sekarang menjadi orang cacat. Bagaimana kamu bisa bersanding dengannya? Benar, Nathan Clark. Dari awal kami selalu berpikir bahwa kamulah yang memanfaatkan Kirana. Kamu menjadi orang cacat. Kirana tidak meninggalkanmu. Masih menjagamu. Bahkan melahirkan anak untukmu. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu memperlakukan Kirana? Kamu membiarkan wanita asing tinggal di rumahmu dan mengusir Kirana pergi. Brengsek. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Seluruh keluarga Andersen memarahi Nathan. Nenek berkata, jika kamu masih dewa perang, maka tidak masalah. Wangsa Suidanku akan mencatat kamu sebagai tamu kehormatan, sebagai menantu terbaik. Tapi kamu sudah seperti ini. Dengan apa kamu membuatku tertarik? Apa kualifikasi kamu menelantarkan cucuku? Nathan menggelengkan kepala tanpa daya. Aku tidak meninggalkan Kirana dan Nana. Ada kesalahpahaman. Kemudian hari, aku bisa memberi mereka penjelasan. Penjelasan apa? Bukankah kamu tertarik pada Dewi Perang? Apa menurutmu dia bisa membawakan segala kejayaan masa lalumu, menyembuhkan tubuhmu, dan mengembalikan identitasmu sebelumnya? Betul. Sebaliknya Kirana hanyalah seorang gadis kecil. Tidak bisa memberikanmu bantuan apapun. Dan akan menyeretmu ke bawah. Jadi wajar kamu memilih Dewi Perang. James menunjuk hidung Nathan dan berteriak. Tapi aku beritahu kamu. Mulai sekarang kamu tidak akan bisa memanfaatkan status Kirana. Kamu tidak layak, Ibu. Kita pergi saja. James meminta instruksi. Nenek dengan wajah penuh amarah. Bagaimana aku bisa pergi setelah dia memperlakukan cucu perempuanku seperti ini? Jika aku tidak memberinya pelajaran. Di mana harga diri Wangsa Suidan? Bab 1344. Apa cincin Fradron memenuhi syarat? Wibawa nenek memancar ke segala arah. Nathan terkejut. Dia adalah nenek Kirana. Bagaimana Philip Andersen layak mendapatkannya? Dulu, nenek tidak menyukai aturan Wangsa Suidan. Jadi dia keluar seorang diri. Jatuh cinta dengan Philip Andersen. Ya. Benar, anak ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak, dia pikir kita mudah ditindas. Keluarga Andersen mendapat keberhasilan. Setiap dari mereka memamerkan kekuatannya.
Setidaknya aku tidak ingin melihatnya duduk. Orang seperti ini hanya bisa merangkak atau berlutut. Nenek mendengus dingin. Beberapa master di sampingnya hendak bergerak. Aku ingin tahu siapa yang berani. Sebuah hardikan dingin terdengar. Pria Ninel dan bawahannya menghadang di depan. Gadis kecil. Apakah kamu yakin ingin menghalangiku? Kamu juga berasal dari 4 wangsa. Menurut aturan, kamu harus bersujud padaku. Nenek mendengus dingin. Kenapa jika kamu berasal dari Wangsa Suidan? Aku tidak takut. Siapapun yang ingin menyentuhnya. Lewati aku dulu. Pria Ninel dengan raut muka bersikeras. Tentara Great Wall ada di sini. Siapa yang berani lancang? Para penjaga berteriak serempak. Master Wangsa Suidan menatap tajam pada pria Ninel. Menunggu perintah nenek. Nenek memicingkan matanya. Menimbang keuntungan dan kerugian. Dia tidak takut pada pria Ninel. Tapi identitas pria Ninel adalah pemimpin tentara Great Wall. Berarti dia di pihak Neslandia. Bahkan jika 4 wangsa merobek perjanjian dan memasuki Neslandia dengan alasan yang sah. Namun siapa yang berani menghadapi Neslandia secara langsung? Bukankah cari mati? Mundur, Nathan Clark. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Juga, jangan pernah berpikir untuk bertemu Kirana dan Nana. Saat kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku dan pantas dengan identitas Kirana, kamu baru bisa datang kembali. Ini adalah ucapanku. Juga ucapan dari Wangsa Suidan. Aku akan berada di Wangsa Suidan. Menunggu kamu menjemput istri dan putrimu dengan kehormatanmu. Meskipun nenek mundur, tapi dia membuat keputusan seperti itu. Melarang Nathan untuk bertemu istri dan putrinya kembali. Kecuali Nathan sudah memiliki kekuatan untuk berbicara dengannya. Di mata John Anderson dan yang lain. Dalam hidup ini Nathan sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Ingin sejajar dengan Wangsa Suidan. Setidaknya dia harus selevel Dewa Perang Kunlun. Tapi apakah itu mungkin? Nathan sendiri duduk di kursi roda. Bahkan bergerak pun tidak bisa. Masih ingin berada di level Dewa Perang Kunlun. Hanya mimpi orang bodoh. Nathan sekarang berpikir untuk makan nasi lunak. Dan seumur hidup bersembunyi di belakang pria Ninel. Apa masih ada peluang? Haha. Nenek sangat bijak. Dengan cara ini, Nathan tidak akan pernah bertemu istri dan putrinya seumur hidup. Semua anggota keluarga Anderson tertawa terbahak-bahak. James dan Amanda juga bertepuk tangan. Kami setuju. James memelototi Nathan dan berkata sambil mencibir. Kamu hanya cocok untuk bersembunyi di balik seorang wanita seumur hidupmu. Ketika istri dan putrimu pergi, kamu bahkan tidak berani mengeluh. Kamu tidak layak menjadi laki-laki. Aku James Anderson memandang rendah dirimu dari lubuk hatiku. Ya, bocah ini bukanlah laki-laki. Hiduplah dengan Dewi Perangmu. Biarkan dia melindungimu selamanya. Amanda mendengus dingin. Nathan Clark. Apa mungkin aku bisa melihat hari di mana kamu datang untuk menjemput Kirana dan Nana? Setelah itu, nenek pergi bersama semua anggota keluarga Anderson. Hari ini sungguh ajaib. Saat itu, Nathan masih bertanya-tanya mengapa nenek Kirana tidak pernah muncul. Ternyata dia memiliki identitas seperti itu. Ternyata dia berasal dari 4 wangsa. Identitas yang sangat luar biasa. Nathan tersenyum tak berdaya. Dia masih ingin memutuskan hubungan Nathan dengan istri dan putrinya. Bagaimana mungkin? Ingin memenuhi syarat. Dia tidak tahu apakah cincin Fradron dapat memenuhi syarat. Apakah topeng Fradron memenuhi syarat? Bagaimana dengan pedang Fradron? Nathan tertawa mengolok. Bersambung.